pasien sehat, terus tiba-tiba lumpuh. Di video ini saya akan membahas penyebabnya, penyebab kelumpuhan, dan apakah masalah ini bisa disembuhkan. Pasien lumpuh atau kakinya tidak bisa bergerak, atau istilah medisnya paraplegia atau paraplegic. Ini bisa terjadi kalau ada masalah di spinal cord atau di saraf besar. Terus apa penyebabnya? Nomor satu adalah cedera. Cederanya bisa terjadi karena kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian dan menyebabkan patah tulang di tulang belakang. Tulangnya terus geser dan menekan saraf besar atau spinal cord. Ini bisa menyebabkan kelumpuhan secara tiba-tiba. Penyebab nomor dua adalah kanker. Kanker yang berkembang atau membesar dengan cepat dan menjepit spinal cord atau saraf besar, ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Biasanya gejala awal adalah nyeri punggung. Pasien mengalami nyeri punggung, tidak membaik, terus kakinya merasa lemah dan perlahan-lahan tambah lama tambah parah sampai pasiennya tidak bisa jalan. Ini bisa terjadi karena tumor di tulang belakang yang menjepit saraf besar. Mulai dari kakinya lemah sampai tidak bisa jalan, ini bisa memakan waktu 1-2 minggu, 3 minggu. Ini lumayan cepat. Terus nomor 3, penyebab berikutnya adalah infeksi di tulang belakang. Infeksi ini bisa menyebabkan kelumpuhan lebih cepat daripada tumor. Dan seperti tumor, keluhan pertama adalah nyeri punggung. Dan biasanya pasiennya juga mengalami demam dan badannya tidak enak. Kalau pada infeksi tulang belakang ini terdapat nanah, dan nanahnya terbentuk dengan cepat. Nanah ini bisa menjepit saraf besar dan menyebabkan kelumpuhan dalam beberapa hari. Kalau parah sekali, bahkan dalam beberapa jam, pasiennya bisa tiba-tiba lumpuh. Yang nomor 4 adalah stroke di spinal cord. Seperti stroke di otak, kalau terjadi stroke di spinal cord, sarafnya ini akan mati. Sel-sel saraf ini mati, tidak berfungsi, sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan. Terus kalau sudah lumpuh, apakah bisa disembuhkan? Ada kemungkinan bisa sembuh, tapi syaratnya adalah kalau ada jepitan di spinal cord atau saraf besar, jepitannya ini harus dibebaskan, atau spinal cord-nya ini harus dibebaskan dulu. Kalau ada patah tulangnya harus distabilkan sehingga saraf besarnya bebas. Kalau ada tumor yang menjepit saraf, tumornya harus diambil untuk membebaskan saraf. Demikian juga kalau ada infeksi nanah yang menjepit saraf, nanahnya harus dibersihkan dulu. Jadi ini adalah syarat pertama supaya sarafnya ini bisa sembuh. Kalau sarafnya masih terjepit, kelumpuhannya ini pasti tidak bisa sembuh. Jadi sarafnya harus dibebaskan dulu. Terus kemudian tubuh sendiri yang bisa menyembuhkan saraf yang rusak. Jadi kita sebagai dokter ahli bedah, kita tidak bisa nyambung saraf yang sudah rusak. Yang kita bisa lakukan adalah membebaskan saraf yang terjepit. Setelah itu tubuhnya sendiri yang harus menyembuhkan saraf yang rusak. Terus kemudian kalau sudah dibebaskan, seberapa besar kemungkinan saraf yang rusak ini bisa sembuh atau kelumpuhannya ini bisa sembuh, pasien bisa jalan kembali. Ini tergantung dari umur dan berapa lama sarafnya sudah terjepit. Jadi semakin muda pasien,
semakin punya kapasitas untuk memperbaiki syaraf yang rusak. Semakin tua, kemungkinan untuk memperbaiki syaraf yang rusak ini menurun. Tambah lama, tambah kecil. Terus kemudian seberapa lama saraf terjepit? Semakin lama sarafnya terjepit, kemungkinan membaik juga semakin kecil. Jadi kalau ada saraf terjepit yang menyebabkan kelumpuhan, sarafnya ini harus dibebaskan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Lebih cepat, lebih baik. Kemungkinan sembuh akan lebih tinggi kalau operasi untuk membebaskan saraf terjepit ini dilakukan secepatnya. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.